Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmawati, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan manajemen dan teori manajemen. Yang pertama ada sejarah perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia. Manajemen berkembang karena adanya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba dahulu, manusia menggunakan keterampilannya untuk membuat alat-alat dari batu guna memenuhi tujuan hidupnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, manajemen juga berkembang karena adanya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia saat ini, yaitu dengan menggunakan alat-alat dengan teknik modern. Selanjutnya, teori manajemen. Berikut ada beberapa teori yang berkaitan dengan perkembangan manajemen. Yang pertama, ada teori manajemen ilmiah, teori manajemen klasik, teori perilaku organisasi, teori kuantitatif, analisis sistem, teori kontingensi, dan manajemen hasil. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah. Teori ini dikembangkan oleh insinyur dari Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Di dalam teori ini ada beberapa variabel yang harus diperhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut. Dalam manajemen ilmiah ini juga terdapat sumbangan atau kebaikan dalam manajemen ilmiah, yaitu yang pertama, teknik-teknik efisiensi, yang kedua, seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan, dan yang terakhir ada desain kerja. Selain ada kebaikan, tentunya juga ada keterbatasan pada manajemen ilmiah ini, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang kedua ada teori manajemen klasik. Tokoh dalam manajemen klasik ini ada Henry Fayol, yang dikenal sebagai bapak manajemen industri. Menurut Fayol, ada 6 kegiatan dalam operasi perusahaan, yaitu teknis, dagang, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Selain 6 kegiatan tersebut, Fayol juga mengajarkan hal lainnya, yaitu keterampilan yang dibutuhkan manajer, itu harus diajarkan dan dipelajari. Selanjutnya, keterampilan tersebut dapat diterapkan pada segala bentuk dan jenis organisasi. Dan yang utama adalah prinsip manajemen harus mempunyai sifat yang luas. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, ada juga 14 prinsip manajemen menurut Fayol, yaitu pembagian tugas, wewenang manajer, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individu di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi, hierarki, perintah, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat kerja. Yang ketiga ada teori perilaku organisasi, yang merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Nah, dalam teori ini ada 4 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah manajemen merupakan suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua, harus sistematik, dan pendekatan harus dengan pertimbangan yang hati-hati. Yang ketiga, ada pengawasan yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan motivasional untuk menghasilkan komitmen antara pekerja dengan manajer. Dan ini ada beberapa tokoh-tokoh yang muncul dalam teori perilaku organisasi. Berikutnya ada teori kuantitatif. Teori ini muncul ditandai dengan berkembangnya tim penelitian. Dalam teori ini ada langkah-langkah pendekatan manajemen sains. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan di mana bagian-bagian saling berhubungan dan bersama-sama mencapai tujuan tertentu.
Selanjutnya ada teori kontingensi. Dalam teori ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendekatan kontingensi, yaitu bertujuan untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Yang kedua, membantu manajer untuk memahami perbedaan situasional dan menanggapinya dengan cara yang tepat. Dan yang ketiga adalah lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai masalah. Dan yang terakhir ada manajemen hasil. Teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Peter Drucker. Manajemen hasil ini disebut juga dengan manajemen by objective, karena memusatkan perhatian pada hasil bukan pada perilaku. Dalam manajemen hasil ini ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil yang akan dibutuhkan. Yang kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Selanjutnya, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan dalam manajemen. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil kerja bawahan atau karyawan dan menentukan tujuan baru pada sebuah organisasi tersebut. Dalam manajemen hasil ini atau MBO ini terdapat beberapa keburukan, di antaranya yang pertama yaitu untuk beberapa tugas ini MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, MBO akan sukses jika semua pihak ikut berpartisipasi. Yang ketiga, tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah, karena MBO hanya memusatkan pada hasil saja. Dan yang terakhir adalah tujuan-tujuan itu harusnya logis dan mudah diukur. Selain 4 tahap yang sudah dijelaskan tadi, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar MBO ini bisa berhasil. Di antaranya, menetapkan tujuan yang jelas. Kemudian, adanya komitmen manajemen puncak. Selanjutnya, perlunya adanya partisipasi antara manajer atau pimpinan dengan karyawan. Kemudian, mereview prestasi atas hasil yang telah dicapai. Karena untuk meninjau apakah hasil yang telah dicapai tersebut memerlukan perbaikan atau tidak. Selanjutnya, komunikasi antar manajer dan karyawan itu sangat penting agar tidak terjadi perselisihan. Itulah penjelasan saya tentang sejarah perkembangan manajemen dan teori manajemen. Sekian dan terima kasih.